kita akan masuk ke sesi simulasi. Materi yang pertama adalah TCP dan UDP. Masuk ke part 1, yaitu Generate Network Traffic dalam mode simulasi. Step 1, Generate Traffic untuk mengisi Address Resolution Protocol atau ARP tabel. Klik multi server, lalu masuk ke desktop, klik command prompt, masukkan perintah ping 192.168.1.255. Ini akan memakan waktu beberapa detik. Tutup jendela multi server. Yang kedua yaitu generate web HTTP traffic ke mode simulasi. Lalu klik klien HTTP dan pilih tab desktop. Lalu klik command prompt. Kemudian masuk ke browser web. Pada bidang URL masukkan 192.168.1.254. Lalu klik go. Lanjut pada step yang ketiga, klik FTP client, lalu klik desktop, lalu masuk ke command prompt, masukkan FTP 192.168.1.254, lalu PDU akan muncul pada jendela simulasi. Pada step yang keempat yaitu generate DNS traffic. Klik DNS client, lalu klik desktop tab, lalu command prompt, masukkan nslookup multiserver.pt.ptu command, lalu PDU akan muncul pada simulasi. Kelima yaitu generate email traffic. Klik email client, lalu klik desktop tab, lalu masuk ke email tool, klik compose, lalu ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pada kotak tool tuliskan user@multiserver.pt.ptu, lalu pada subjek tuliskan personalize the subject line, dapat dikopi dari modul. Lalu pada email body personalize the email, lalu klik send. Kita masuk ke part 2, memeriksa fungsionalitas protokol TCP dan UDP. Step 1, memeriksa multiplexing semua traffic dari network. Klik capture atau forward sekali, semua PDU akan ditransfer ke switch. Klik capture atau forward 6 kali, semua klien harus menerima balasan. Lalu variasi dari PDU akan muncul di sebelah kanan simulation window. Lalu klik back 8 kali, ini akan mereset simulasi. Step 2, memeriksa HTTP traffic sebagai komunikasi klien dengan server. Pertama, klik edit filter dan toggle, lalu pilih show all. Kedua, pilih HTTP dan TCP, klik di mana saja di luar kotak edit filter untuk menyembunyikannya. Yang terlihat sekarang harus hanya menampilkan HTTP dan TCP PDU. Klik capture atau forward, tahan mouse di bawah PDU sampai menemukan satu HTTP client, klik PDU unplug untuk membukanya. Klik tab detail PDU, lalu scroll ke bawah ke bagian terakhir. Lalu record src port, dashboard, sequence num, dan adnum value. Tutup PDU dan klik capture atau forward sampai PDU kembali ke HTTP client dengan sebuah checkmark. Klik ampla PDU dan pilih inbound PDU detail. Di sini terdapat PDU kedua yang berbeda warna, yang mana HTTP client melakukan persiapan untuk mengirim ke multi server. Ini adalah awal mula HTTP communication. Klik ampla PDU kedua, lalu pilih outbound PDU detail. Setelah itu klik back sampai simulasi ke reset. Step 3, mengecek FTP traffic sebagai komunikasi klien dengan server. Pertama, di simulation panel, ganti edit filter ke tampilan hanya FTP dan TCP. Kemudian klik capture atau forward. Tahan kursor di bawah PDU sampai menemukan satu FTP client. Lalu klik unplug PDU untuk membukanya. Kemudian klik inbound PDU detail dan scroll ke bawah sampai bagian akhir. Kemudian record src port, dashboard, sequence num, dan add num value. Lalu tutup PDU dan klik capture atau forward sampai PDU kembali ke FTP client dengan sebuah checkmark. Kemudian klik unplug PDU
dan pilih Inbound PDU Detail. Lalu klik Outbound PDU Detail tabs. Selanjutnya, tutup PDU dan klik capture atau forward sampai PDU kedua kembali ke FTP client. PDU ini berbeda warna. Selanjutnya, buka PDU dan pilih Inbound PDU Details. Scroll ke bawah ke bagian akhir TCP section. Lalu, klik kembali atau back sampai simulasi ke reset. Step 4. Mengecek DNS traffic sebagai komunikasi klien dengan server. Di simulation panel, ganti edit filter ke display hanya DNS dan UDP. Lalu, klik Unplug PDU untuk membukanya. Kemudian, klik Inbound PDU Details dan scroll ke bawah ke akhir section. Selanjutnya, record SRC port dan dashboard value. Kemudian tutup PDU dan klik capture atau forward sampai PDU kembali ke DNS client dengan sebuah checkmark. Lalu klik Unplug PDU dan pilih Inbound PDU Details. Selanjutnya, klik back sampai simulasi ke reset. Step 5. Mengecek email traffic sebagai komunikasi klien dengan server. Di simulation panel, ganti edit filter ke display hanya PUP3, SMTP, dan TCP. Lalu klik capture atau forward, tahan kursor ke bawah PDU sampai menemukan email klien. Klik Unplug PDU untuk membukanya. Lalu klik Inbound PDU Detail dan scroll ke bawah ke akhir section. Selanjutnya, record SRC port, dashboard, sequence num, dan add num value. Tutup PDU dan klik capture atau forward sampai PDU kembali ke email dengan sebuah checkmark. Lalu klik Outbound PDU Detail. Di sini terdapat PDU kedua yang berbeda warna, di mana HTTP client bersiap untuk mengirim ke multi server. Ini adalah awal dari email communication. Klik Unplug PDU kedua dan pilih Outbound PDU Detail. Lalu klik back sampai simulasi ke reset. Step 6. Memeriksa penggunaan nomor port dari server. Untuk melihat TCP active session, kita lakukan beberapa langkah berikut. Yang pertama, kita beralih kembali ke mode real time, lalu klik multi server dan klik desktop, lalu kita pilih command prompt. Kemudian kita masukkan perintah net state. Kita ulangi perintah net state beberapa kali sampai terlihat hanya satu sesi yang masih ada atau terbuka. Saya akan menjelaskan tentang manajemen file dalam Linux. Nah, manajemen file dalam Linux itu merupakan metode dan struktur data yang digunakan oleh sistem operasi Linux atau Ubuntu pada komputer untuk mengatur dan mengorganisir file yang ada pada disk atau partisi disk. Nah, yang pertama kita tuh buka dulu terminalnya. Nah, manajemen file itu juga dapat diartikan sebagai partisi atau disk yang digunakan untuk menyimpan file dengan cara tertentu. Gitu. Jadi, sekarang ini udah kebuka terminalnya. Terus sekarang kita mau menampilkan nama localhost yang digunakan di Linux ini. Kita pakai sintaks namanya hostname. Keluar namanya file-nya strip virtualbox. Terus yang kedua, kita mau mengetahui user yang digunakan untuk login sekarang. Kita pakai sintaks namanya wmi. Terus di sini kita tahu kalau misalnya sintaks yang kita pakai
kalau user yang kita pakai namanya Tanya. Terus sekarang aku mau buat directory. Jadi di sini aku bikin directory pakai sintaks namanya mkdir. Aku bikin direct 1. Terus aku mau masuk ke directory itu, aku pakai sintaks namanya cd. Terus kita directory yang mau dituju, direct 1, enter. Terus ini kita udah masuk ke direct 1. Nah, direct 1 ini kan belum ada apa-apanya. Jadi sekarang aku mau bikin file namanya kita pakai sintaks namanya touch. Terus kita bikin file, aku bikin file namanya file1.txt. Terus filenya ini, touch ini file, dia buat file baru dalam keadaan kosong. Jadi filenya ini kosong. Kita bisa edit filenya dengan menggunakan sintaks namanya nano. File yang akan diubah isinya ke sini. Di enter kita langsung di-link ke nano 4.3 ini. Terus ini kita edit. Bisa aku mau nulis ayo belajar manajemen file dalam Ubuntu atau Linux. Udah, terus kita Ctrl S. Terus kalau misalnya mau keluar, kita pakai settingan yang di bawah ini, kita pakai Ctrl X. Terus kalau misalnya mau ngeliat tadi hasil editan file yang tadi sintaks nano tadi, kita pakai sintaks namanya cat file yang mau dilihat isinya, terus enter. Nah, ada kan tadi ayo belajar manajemen file dalam Ubuntu atau Linux. Terus aku mau buat directory baru dalam direct 1 ini. Jadi kita pakai mkdir lagi. Aku mau bikin 2 file namanya direct. Aku mau bikin namanya dir1 sana, dir2. Terus kalau misalnya mau lihat apa aja sih isi dalam directory yang kita buat tadi, yang kita masukin sekarang ini, kita pakai sintaks namanya ls. Terus kita enter, isinya ada file 1.txt, dir1 sama dir2 yang tadi kita barusan bikin. Terus sekarang aku tuh mau copy file 1.txt ini, mau aku copy ke direct 1. Kita pakai sintaks namanya cp, terus file yang akan dipindah, terus directory yang akan jadi tempat pastenya file yang tadi. Kita pakai direct 1. Terus kita enter. Kita di sini bisa lihat ls lagi, kita pakai ls lagi. Nah, di sini dia nggak ada perubahan karena kita mengcopy, bukan nge-move filenya. Jadi sekarang aku mau move file ini, file 1.txt ini mau aku move ke direct 2. Kita pakai sintaks namanya mv file 1.txt. Terus kita tulis direktorinya yang mau jadi tempat buat pindah. Terus kita ls lagi. Ada perubahan, file 1.txt nya di sini hilang karena kita mindah. Kalau misalnya tadi kan kita copy, bukan memindah. Terus sekarang aku masuk lagi ke direct 2, ke dir 2. Terus di dir 2 ini aku mau bikin file namanya kita pakai sintaks touch lagi, kita namanya file dir 1, file dir 2 deh, file dir 2.txt. Terus aku mau edit lagi file yang mau diedit. Kita giling lagi ke sini. Aku mau nulis ayo belajar komputer dan jaringan. Terus Ctrl S. Kalau mau keluar pakai Ctrl X tadi. Terus kita mau lihat isi tadi file dir2.txt habis diedit tadi, kita pakai cat ini lagi. Terus kalau mau dilihat isinya file dir2.txt. Terus ada tadi hasil editan kita, yaitu ayo belajar komputer dan jaringan. Terus aku mau ngapus file. Aku mau ngapus file directory 2 ini. Kita pakai sintaks namanya rm. Rm ini untuk menghapus file
Kalau misalnya kita mau menghapus directory, itu sintaksnya beda lagi. Jadi sini kita mau rm file yang akan dihapus. Aku mau hapus file dir2.txt, siap. Terus kita mau lihat kehapus nggak sih sebenarnya. Kita pakai tadi ls lagi, ternyata kehapus. Adanya cuma file 1.txt sebelum yang tadi kita move tadi. Terus aku juga mau menghapus ini juga, file 1.txt. Kita lihat lagi, nggak ada isinya. Jadi di dir2 sekarang nggak ada isinya. Kita keluar lagi, kita masuk ke dir1. Terus aku mau menghapus dir2 tadi. Kita pakai sintaks namanya rm dir2. rm dir2. rm dir tadi beda ya gunanya sama rm. Kalau misalnya rm tuh buat menghapus file, mungkin jenisnya bisa .txt atau apa. Kalau misalnya rm dir khusus untuk directory. Di sini aku mau menghapus directory 2 ini, terus dihapus bisa. Nah, rm dir ini kita punya catatan kalau misalnya rm dir ini nggak bisa dipakai kalau misalnya directory tersebut yang mau dihapus itu masih ada file atau tidak kosong. Jadi dia bisa menghapus direktorinya kalau direktorinya dalam kondisi kosong. Nah, terus kita mau lihat apa sih yang ada di ls, apa sih yang ada di direct1 tadi itu setelah sekian banyak dihapus atau diedit. Kita lihat pakai ls lagi, ini cuma tinggal dir1. Oke, udah. Dan dari saya itu tadi penjelasan tentang manajemen file buat Linux dan Ubuntu.